Tribuners, kembali lagi bersama aku Ade Setiawati. Kita di program Mojok Tribun Jambi dan kali ini kita kedatangan lagi anak milenial yang berprestasi dan tentu saja cantik. Oke, mari kita kenalan dulu nih Tribuners. Siapa nih Kak namanya Kak? Halo semuanya, perkenalkan namaku Jana Friska Purba. Aku berumur 20 tahun dan sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi semester 6. Hobinya apa nih Kak? Hobinya mulai dari senam, baca-baca buku, hobi nonton drakor juga. Itu sih Kak. Drakor Kak ya. Emang kayaknya semua anak milenial tuh suka drakor gitu ya. Karena pandemi juga kan Kak, nggak tahu mau ngapain, jadi ujung-ujungnya nonton Kak. Oh, jadi Kakak nih penggemar drakor lama atau baru pandemi nih Kak? Udah dari lama sih, cuman pandemi karena emang nggak ngapa-ngapain. Jadi Lebih fokus gitu. Fokus ngedrakor Kak ya. Kesibukan sekarang apa nih Kak? Sekarang karena lagi pandemi, cuman kuliah sama ngurusin kepanitiaan sama organisasi Kak. Gitu. Ya Kakak pernah menang senam ya? Iya, senam. Itu senam apa tuh Kak? Dulu itu senam tebo, bawa senam tebo sehat. Terus yang kedua itu senam lalu lintas. Senam lalu lintas. PBB. Itu masih hobi senam sampai sekarang? Masih Kak. Masih Cuman sampai nggak sekarang? bareng-bareng lagi. Oh gitu. Cuman kayak sendiri hobi aja gitu Kak ya? Oh iya. Kakak hobi baca ya? Iya. Hobi nulis juga nggak? Nah itu hobi, cuman kadang masih mau tuh, kadang kayak males gitu Kak. Gitu. Apa aja nih Kak yang udah ditulis? Mulai dari pernah nulis Wattpad, pernah juga nulis di blog. Kalau blog sampai sekarang masih aktif Kak, masih sering update. Apa tuh Kak tema yang dibawakan di blog tuh? Kalau di Wattpad sih temanya romance Kak. Kalau di blognya aku bawa macam-macam, mulai dari kayak kesadaran untuk kesehatan mental di kita yang udah milenial ini. Terus juga yang kedua itu bahas tentang feminisme juga, bahas tentang lingkup-lingkup kampus juga Kak. Tadi Kakak bilang feminisme sama kesehatan mental ya, Iya. mental healthy. Itu kenapa tuh Kak, Kakak membawakan itu tuh? Kadang anak-anak milenial zaman sekarang nih, kadang kan sangat tidak peduli dengan itu gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi sih Kak, karena kalau di dalam feminisme biasanya kan di dalam keluarga, di dalam hubungan pertemanan kayak gitu, di circle-circle pertemanan, kadang beberapa masih membawa budaya-budaya patriarki yang terkadang merugikan wanita Kak. Terus kalau yang kesehatan mental juga berdasarkan pengalaman pribadi, kadang kita dikecewakan sama orang lain kayak gitu Kak. Jadi emang kebahagiaan diri sendiri tuh lebih penting gitu Kak. Apa nih Kak yang Kakak pesan yang coba Kakak sampaikan di tulisan Kakak nih? Banyak sih Kak, karena bahas feminisme kan juga dekat sama logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir gitu. Jadi orang kan kadang memandang feminisme ini salah kaprah gitu Kak, jadi dipandang salah gitu Kak. Jadi aku juga sering menyampaikan kalau nggak boleh kita salah berpikir, salah menggunakan logika. Jadi ya logikanya gitu Kak diperbaiki kalau dalam memandang sesuatu gitu Kak. Gitu. Kalau yang tentang mental healthy nih Kak, apa nih pesan yang coba Kakak sampaikan? Utamakan kebahagiaan diri sendiri, jangan terlalu mikirin perasaan orang lain atau mikirin orang lain yang belum tentu juga pikirkan kita gitu Kak. Karena kalau mental health kita juga buruk, itu bakal berpengaruh ke produktivitas kita, cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Kalau menurut Kakak nih, anak-anak milenial zaman sekarang, khususnya kayak anak-anak di SMA atau anak-anak di bangku perkuliahan, itu gimana tuh Kak mentalnya sekarang nih Kak? Dari yang aku lihat-lihat ya Kak, kan kadang kita berinteraksi di sosial media Kak, banyak yang bikin mungkin postingan-postingan yang sedih, mungkin ada mental health kan banyak masalah tuh Kak, mulai dari pertemanan, mulai dari keluarga, hubungan percintaan juga mungkin bisa gitu kan Kak. Jadi dari yang aku lihat-lihat sih emang rata-rata kena sih Kak, cuman mungkin ada yang mental health-nya kenanya tuh nggak terlalu parah, ada yang memang sampai parah sampai depresi kayak gitu Kak. Apa nih Kak, kutip dikit dong Kak, yang Kakak tulis di blog nih Kak, soal mental healthy boleh? Jangan pernah berharap sama manusia, karena yang kita kira baik itu bisa aja busuk ternyata gitu Kak. Jadi emang
jangan terlalu berharap sama manusia itu, Kak. Berharap kepada Tuhan Kak ya. Benar. Kalau selain itu nih Kak, apa nih Kak kegiatannya nih Kak? Selain menulis tuh sekarang? Sekarang udah mulai ini sih Kak, jualan baju-baju aku yang nggak kepakai kayak gitu di online shop. Karena aku juga BTW lupa Kak, di blognya juga pernah bahas tentang sustainability life kayak gitu. Jadi menjual barang-barang yang nggak kepake supaya itu mengurangi limbah juga kayak gitu Kak. Yang terakhir tadi tuh Kak, itu tuh nulis tentang apa tuh Kak? Sustainability, kayak kita hidup barangnya sustainable gitu Kak. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya itu kayak membeli baju thrifting atau baju yang bekas biar nggak banyak limbah baju. Terus mulai memakai kantong plastik saat belanja. Terus kalau kita misalnya nongkrong gitu mulai membawa pipet stainless sendiri gitu Kak. Oke. Itu sederhana tapi penting Kak ya. Membantulah gitu mengurangi limbah gitu Kak. Terlihatnya sederhana tapi dampaknya luar biasa sih Kak. Kalau satu orang aja yang kayak gitu udah sangat luar biasa dampaknya. Kalau semua orang. Iya. Kalau ini nih Kak, Kakak jual baju Kakak di mana aja tuh? Kemarin rencananya sih mau titip jual Kak di akun yang udah kira-kira banyak followersnya. Jadi aku berencananya jual di situ biar menyebar lebih banyak gitu Kak, biar lebih banyak yang tahu. Oke. Itu baju-baju jenis apa aja tuh Kak? Boleh diceritain? Mana tahu nanti abis nonton ini kan ada yang ngecek gitu. Macam-macam sih Kak, mulai dari celana senam aku yang udah nggak muat itu aku jual. Terus baju-baju, kardigan kayak gitu. Tapi rata-rata baju sih Kak. Rata-rata baju. Itu ada lengan panjang kah atau pendek atau gimana? Macam-macam juga Kak. Oh, macam-macam juga. Ada yang dikatakan kayak baju harem gitu ya. Iya. Seksi gitu. Ada yang cuman kardigan. Ada juga baju yang bisa dipakai untuk ini. Oh iya. Berarti bisa dipakai buat hijab juga ada Kak ya. Jadi macam-macam Kak ya. Tergantung selera aja Kak ya. Karena nggak kepake juga kan, jadi mending dijual aja. Itu ada Instagramnya Kak? Instagram aku kemarin udah buat Kak, cuman karena aku mikir lagi kan, aku kan followersnya nggak terlalu banyak tuh, jadi mungkin nggak banyak yang tahu, jadi mending aku jual ke teman aku yang followersnya banyak gitu Kak, all shopnya gitu. Jadi aku titip jual sekarang Kak. Kalau di e-commerce gitu Kak? Udah mulai juga Kak, cuman aku sadar kalau mungkin karena aku baru mulai gitu kan, mungkin nggak terlalu merambah ke banyak orang gitu Kak. Jadi menurut aku yang paling efektif itu yang titip jual tadi Kak. Oh, titip jual tadi. Itu dari kapan itu Kak mulainya tuh Kak? Bulan Januari kemarin Kak. Oh, baru Kak ya? Baru banget bulan kemarin ya? Itu akhir Kak? Akhir Januari? Iya, Januari. Akhir Januari, iya. Selain itu nih Kak, di kegiatan Kakak apa lagi nih Kak? Itu aja sih Kak. Itu aja. Berarti Kakak menyadari Kak ya, kayak penting banget tentang lingkungan gitu Kak ya? Dari dulu emang ini sih Kak, suka ikut relawan lingkungan kayak Hari Peduli Sampah Sedunia kayak gitu. Pendidikan juga agak senang sih ke sana, pernah jadi guru les privat juga, pernah jadi relawan ngajar juga. Oh gitu. Harapan Kakak nih menulis di blog tentang feminisme, mental health, terus yang terakhir itu tuh Kak, harapan Kakak apa nih Kak? Untuk pembacanya gitu ya Kak. Iya. Untuk pembacanya mudah-mudahan ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sih dari tulisanku kayak gitu Kak. Bukan untuk bermaksud menggurui, cuman mungkin kalau yang belum tahu bisa jadi tahu, dan yang udah tahu bisa sharing-sharing gitu Kak. Karena masalahnya emang masalah sehari-hari gitu Kak. Oh iya Kak, yang baju tadi tuh Kak, itu harganya dari berapa sampai berapa tuh? Pokoknya di bawah 60.000 gitu. Oh iya, nanya sedikit nih Kak, di bawah 60.000. Ide awal Kakak bisa ngebuka baju kayak preloved gitu Kak? Ya pertama karena bajunya udah nggak aku pakai lagi kan, daripada numpuk-numpuk. Terus yang kedua karena aku ada background di lingkungan juga,
untuk mengurangi limbah emang bagusnya kita beli baju bekas kayak gitu kak, daripada baju bekas itu terbuang-buang karena kan sampah pakaian itu kan sangat sulit terurai gitu kak. Jadi dua itu sih yang pengen kuatnya. Oh, kuatnya dua itu kak ya. Selain inilah duit gitu kan, cuan. Pokoknya kakak kayak kuatnya tuh mau gimana sih caranya biar lingkungan ini atau limbah ini lebih berkurang gitu kak ya. Dibanding dibuang gitu. Dibanding dibuang ya. Udah ada ini kak, maksudnya udah ada yang mulai beli-beli itu ke situ? Belum kak. Oh iya, baru mau mulai jalanin kak ya? Udah ada yang satu kemarin, cuman yang beli satu kos aku sendiri, jadi kayak belum kayak udah gitu. Udah sih itu kak, Ya. udah. Boleh. Itu baju kakak sendiri ataukah ada kayak buka donasi kah baju yang tidak terpakai, ataukah kayak ada yang ayo sini baju yang mau bagus join sama aku gitu atau gimana? Belum sih kak, masih baju sendiri. Masih baju sendiri. Kedepannya nih kak, apakah akan ada atau gimana? Yang ngajak ini campaign gitu. Belum sih kak, karena masih fokus ke kuliah juga. Itu kayak cuman kecil-kecilan doang sih, kayak ide-ide kecil doang. Tapi nggak tahu kalau kedepannya mungkin tiba-tiba ada ide atau ada kawan juga yang ngajak, mungkin bisa jadi sih kak. Kalau satu frekuensi pasti itu bakal ini sih kak. Iya. Kakak aktif di mana nih? Di organisasinya kak. Di BEM kak, kalau di lingkup di lingkup universitas itu di BEM FH Unja. BEM FH Unja. Di situ ikut ini juga sebagai apa? Sebagai kepala departemen kak. Kepala Pembangunan departemen manusia dan kebudayaan. Pembangunan manusia. Itu fokusnya ke apa sih kak? Kalau pembangunan manusia, kalau di kampus itu sendiri fokusnya kayak mengadakan kegiatan-kegiatan yang akademis gitu kak, membangun akademis. Jadi membangun manusianya itu dalam segi akademis dan juga ada kebudayaan. Nah di situ kan ada 3 divisi tuh kak, divisi akademik itu yang aku bilang tadi secara akademis, terus seni budaya juga ada, sama olahraga gitu, kak. Yang udah pernah kami jalani itu contohnya kayak bikin webinar-webinar yang mengundang tokoh-tokoh di Indonesia gitu kan, bikin lomba esai, lomba-lomba gitu kak. Udah pernah ngundang tokoh nih kak? Iya, udah pernah. Siapa tuh kak? Ketua Mahkamah Konstitusi, Wah, Pak Dr. Anwar Usman. keren ya. Gimana nih kak? Kan lagi kakak sibuk kuliah juga ya. Bentar lagi semester akhir ya? Iya sih, bentar lagi semester akhir. Itu gimana tuh kak? Kan kakak nih sibuk, bisa dibilang sibuk banget gitu ya? Lumayan. Aktif di organisasi, malah di situ jadi kepala departemen kan yang mengurusin berbagai hal yang di dalamnya itu kan. Terus kakak juga buka baju Preloved tadi. Terus kakak juga sampai sekarang masih aktif menulis, kayak memberikan semangat-semangat untuk anak milenial yang mental health sama feminisme itu kan. Itu sulit nggak sih kak bagi waktunya? Dibilang sulit sih enggak kak, karena kalau lagi corona gini ya, lagi pandemi gini nggak sulit sih kak. Cuman kalau kemarin pas offline yang pas offline agak keteteran, tapi bisa dilalui semuanya gitu. Boleh nih kak kasih tipsnya nih kak. Kadang anak-anak di luar sana itu, anak milenial itu kadang tidak, maksudnya dia tidak punya kesibukan, tapi karena mager aja gitu kak. Kalau tips membagi waktu jadinya ya kak, kalau tips membagi waktu, kalau dari aku pribadi itu sih pakai planner gitu kak. Jadi kita misalnya dalam seminggu, jangka waktu yang pendek gitu kan, seminggu ini kita ngapain. Kalau misalnya ada agenda-agenda kayak gitu, kita urutkan gitu mana yang prioritas kak, misalnya belajar, atau mana yang paling urgent atau darurat, terus penting juga gitu kak. Jadi kalau misalnya nggak terlalu penting dan nggak terlalu darurat, itu boleh dikesampingkan aja gitu kak. Jadi intinya membagi waktu itu tahu yang mana prioritasnya gitu. Kebanyakan banyak yang kurang tahu prioritas nih kak. Tahu sebenarnya kak, cuman mungkin nggak sadar atau ya udahlah gitu mungkin kan. Tapi kan sebagai mahasiswa kan prioritas utamanya kan belajar gitu kan. Oke. Sebelum kita akhirin nih kak, apa nih kak tujuan kakak ke depan nih? Boleh untuk bajunya, Prelovednya, boleh di tentang, oh iya,
sebelum kita akhiri nih Kak ya, ada yang kelupaan nih Kak, aku mau nanya nih. Dari tulisan-tulisan Kakak tentang feminisme dan mental health itu, apa nih Kak yang mau Kakak sampaikan untuk orang di luar sana? Tentang feminisme. Kadang mental health itu mereka butuh bantuan tapi mereka Iya. enggan gitu. Iya, kalau dari feminisme sama mental health-nya aku gabung aja kali ya, Kak. Boleh. Kadang emang kan perempuan berada di posisi tersudut gitu Kak, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat juga. Jadi yang mau aku sampaikan itu, kalau kita ada masalah gitu ya Kak, dari aku pribadi, jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama orang kayak gitu. Tapi milih orangnya pun jangan yang asal-asal. Kadang emang kita mau gitu Kak, aku mau cerita sama dia datangnya itu sebagai pendengar, bukan untuk menenangkan kita, jadi kayak menambah masalah. Jadi itu emang penting untuk cerita sama orang, tapi orangnya harus orang yang tepat kayak gitu Kak. Kalau kita ngerasa nggak ada orang yang tepat, itu tadi kita tulis. Yang penting emosi yang ada dalam diri kita itu keluar gitu Kak, entah dalam tulisan ataupun lisan ke orang lain gitu Kak. Kalau dari feminisme tadi juga, sebagai perempuan kita jangan malu, jangan menutup diri untuk memulai hal baru gitu Kak. Karena apalagi di masa-masa sekarang ini kan Kak, banyak juga perempuan yang menginspirasi, banyak juga perempuan yang jadi perempuan hebat. Jadi bisa kita jadikan role model untuk pokoknya jangan terpaku sama budaya patriarki Kak. Ada yang mau sampai nih Kak sebelum ditutup Kak, buat semua yang menyaksikan video kita Kak? Kalau harapan sih, karena masih semester 6 ya Kak, jangka panjangnya sih pengen magangnya di tempat yang aku pengen itu di KPPU Kak. Itu sih kalau jangka yang sekarang ini ya pengen lulus cepet-cepet juga dan langsung bisa kerja Kak. Oke Tribuners, udah jelas ya yang disampaikan Kakak tadi. Kita beberapa menit nih udah ngobrol-ngobrol, nemanin kalian. Dan yang jelas jadi perempuan itu harus kuat, tadi kata kakaknya. Jangan takut kalau misalkan kita butuh pertolongan, jangan takut ngomong. Yang terpenting itu diri kita sendiri. Yang penting kita happy, lingkungan happy. Kalau lingkungan baik-baik aja, kitanya pasti happy. Cuman kalau circle-nya itu udah nggak baik Kak ya, toxic, ya mendingan dijauhin aja. Udah delete gitu udah. Oke Tribuners, sampai ketemu lagi di next Tribun Mojok bersama aku Adistiawati. Sampai ketemu lagi, bye.